Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desinta Dwi Aurelia, kelas 12 IPA 6, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama, jurnal umum. Seluruh transaksi yang terjadi berdasarkan bukti transaksi akan dicatat ke jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mengetahui posisi debit atau kredit suatu akun. Jurnal umum merupakan aktivitas meringkas dan mencatat segala bukti transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen yang kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Bentuk jurnal umum yang sering digunakan di perusahaan jasa adalah jurnal umum 2 kolom. Sebelum penyusunan jurnal umum, kita harus mengetahui aturan pendebitan dan pengkreditan. Kode akun nomor 1 yaitu aset atau harta, jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Kode akun nomor 2 yaitu liability atau utang, jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Kode akun nomor 3 yaitu equity atau modal, jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Kode akun nomor 4 yaitu revenue atau pendapatan, jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Kode akun nomor 5 yaitu expense atau beban, jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Kode akun 3.2 yaitu prefer, jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Berikut ini adalah contoh penyusunan jurnal umum. Pada kolom tanggal diisi tanggal terjadinya transaksi tersebut, yaitu 2 Oktober 2020. Pada kolom akun diisi akun yang mempengaruhi dari transaksi tersebut. Pada transaksi tersebut yang mempengaruhi adalah kas dan modal. Pada kolom ref diisi kode akun yang biasanya sudah tercatat di perusahaan. Lalu, karena kas bertambah berada di debit dan modal bertambah di kredit. Tanggal 5 Oktober membayar beban sewa senilai 1.500.000. Akun yang mempengaruhi yaitu beban sewa dan kas. Beban sewa bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 7 Oktober melakukan pinjaman ke bank, akun yang mempengaruhi yaitu kas dan utang bank. Kas bertambah di debit dan utang bertambah di kredit senilai 5 juta. Pada tanggal 12 Oktober membayar asuransi dan gaji. Akun yang mempengaruhi yaitu beban asuransi, beban gaji, dan kas. Beban asuransi bertambah di debit senilai 500.000, beban gaji bertambah di debit senilai 700.000, dan kas berkurang senilai total bebannya yaitu 1.200.000. Pada tanggal 15 Oktober dibeli perlengkapan. Akun yang mempengaruhi yaitu perlengkapan dan kas. Perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang di kredit senilai 650.000. Pada tanggal 22 Oktober, akun yang mempengaruhi yaitu kas, piutang usaha, dan pendapatan servis besar. Kas bertambah karena menerima uang senilai 500.000 di debit. Piutang usaha bertambah karena belum dibayar senilai 1.500.000 di debit. Pendapatan servis besar bertambah di kredit senilai 2 juta. Pada tanggal 23 Oktober dibeli perlengkapan secara kredit. Akun yang mempengaruhi yaitu perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan bertambah di debit senilai 400.000, utang usaha bertambah di kredit senilai 400.000. Pada tanggal 25 Oktober diterima dari debitur. Akun yang mempengaruhi yaitu kas dan piutang usaha. Kas bertambah karena menerima uang senilai 600.000 di debit. Piutang usaha berkurang
senilai 600.000 dikredit karena telah dibayarkan. Pada tanggal 27 Oktober diterima pendapatan servis biasa dan pendapatan servis besar secara tunai. Akun yang mempengaruhi yaitu kas, pendapatan servis biasa, dan pendapatan servis besar. Kas bertambah, senilai totalnya yaitu 700.000 di debit. Pendapatan servis biasa bertambah senilai 400.000 di kredit. Servis besar bertambah di kredit 300.000. Tanggal 28 Oktober dilakukan pembayaran kepada kreditur dan pembayaran listrik. Akun yang mempengaruhi yaitu utang usaha, beban listrik, dan kas. Utang usaha berkurang senilai 100.000 di kredit karena membayar utang. Beban listrik bertambah di debit senilai 900.000. Kas berkurang senilai total pembayaran yaitu 1 juta di kredit. Pada tanggal 29 Oktober, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Akun yang mempengaruhi yaitu Prive dan kas. Prive bertambah di debit senilai 150.000, kas berkurang di kredit senilai 150.000. Tahap selanjutnya setelah pencatatan dalam jurnal umum yaitu posting ke buku besar. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan akun untuk meringkas suatu transaksi yang telah tercatat dalam jurnal umum. Bentuk buku besar dibagi menjadi 3, yaitu bentuk T, bentuk 2 kolom, dan bentuk bersaldo. Dalam perusahaan jasa, bentuk buku besar yang sering digunakan adalah bentuk bersaldo 4 kolom. Berikut ini cara posting ke buku besar. Jadi di buku besar itu setiap akun mempunyai tabelnya sendiri-sendiri. Contoh, kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, utang bank, dan lain-lain. Langkah pertama posting ke buku besar yaitu menulis nama akun dan kode akun dari jurnal umum sebagai judul. Lalu memindahkan transaksi akun sejenis yang terdapat pada jurnal umum dengan menyesuaikan letak debit dan kreditnya. Mencatat tanggal transaksi sesuai dengan tanggal jurnal umum, menuliskan keterangan singkat, lalu mencatat halaman jurnal umum pada kolom referensi. Contoh, tanggal 2 Oktober, diterima setoran modal atau investasi pemilik 14.500.000 di debit. Saldonya di debit 14.500.000. Saldo ini mengikuti aturan pendebitan dan pengkreditan yang saya jelaskan tadi. Pada tanggal 5 Oktober membayar sewa gedung. Kas berkurang sebesar 1.500.000 di kredit. Lalu saldonya dari 14.500.000 dikurangi 1.500.000 menjadi 13 juta. Lalu pada tanggal 7 melakukan pinjaman ke bank. Diterima kas 5 juta di debit. Saldonya menjadi 18 juta karena 13 juta ditambahkan 5 juta. Dan seterusnya sampai saldo akhir di debit. Begitu juga dengan akun piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, dan akun yang lain. Selanjutnya adalah tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran dilakukan setelah tahap pencatatan pada tahap awal siklus akuntansi perusahaan jasa selesai. Yang pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo dibuat untuk meminimalisasi kesalahan pada posting buku besar. Neraca saldo atau trial balance merupakan kumpulan saldo dari akun di buku besar. Neraca saldo dibuat pada akhir periode siklus akuntansi. Berikut ini cara menyusun neraca saldo. Pertama, mencantumkan nomor akun dan nama akun, serta debit dan kredit yang berdasarkan dari saldo akhir di buku besar. Contoh, kas. Di saldo akhir buku besar yaitu 16.800.000 di debit. Piutang usaha 900.000 di debit. Perlengkapan 1.050.000 di debit. Lalu total debit dijumlahkan
dan juga total kredit dijumlahkan sehingga nanti hasilnya harus seimbang atau balance. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.